Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, alhamdulillah kita bersama-sama berada di bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan, yang mana kita diperintahkan untuk melakukan puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari. Adapun kita akan membicarakan tentang kelebihan atau fadilat sholat tarawih, yang mana Nabi ditanya oleh sahabat tentang kelebihan sholat tarawih itu, dan Nabi pun menjawab bahwa pada malam pertama dosanya diampuni oleh Allah seperti hari pertama ia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan sholat tarawih yang kedua diampuni dosanya dan kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun salat tarawih pada malam ketiga, maka malaikat pengganti amal berada di bawah aras memanggil, Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah terdahulu. Dan tarawih pada malam keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda, seperti pahala orang yang membaca kitab Taurat, dan pahala orang yang membaca kitab Injil, dan pahala orang yang membaca kitab Zabur, dan pahala orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan tarawih pada malam kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Madinah, itu masjidnya Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Terus tarawih di malam yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala salat tarawih seperti pahalanya orang yang tawaf di Baitul Maqmur, dan setiap batu dan tanah memintakan ampun untuknya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan salat tarawih, baik itu sendiri, bersama keluarga, atau berjamaah di masjid atau di langgar. Dan pada malam yang ketujuh, tarawih pada malam ketujuh, seakan-akan ia menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan Fir'aun, yaitu Haman, tentara Fir'aun. Dan tarawih pada malam ke-8, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya apa-apa yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah seolah-olah dia beribadah pada Allah Ta'ala seperti ibadahnya para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian tarawih pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki kepadanya berupa kebaikan dunia dan akhirat. Apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan akan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tarawih pada malam ke-11, maka orang yang tarawih kelak ia akan keluar dari dunia, yaitu mati sampai hari di mana baru dilahirkan seperti perut ibunya, artinya tanpa dosa. Dan tarawih di malam ke-12, pada saat hari kiamat datang, wajahnya orang yang tarawih itu bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Dan tarawih di malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, orang yang tarawih akan aman dan selamat dari segala macam keburukan, yaitu azabnya hari kiamat.
Dan adapun tarawih di malam ke-14, para malaikat datang dan menjadi saksi untuknya bahwa ia sudah melakukan salat tarawih, maka Allah Ta'ala tidak menghisapnya besok di hari kiamat. Dan tarawih pada malam ke-15, memintakan ampun kepadanya para malaikat dan malaikat pemikul arsy dan para malaikat yang memikul kursi. Subhanallah. Dan tarawih pada malam ke-16, Allah mencatat baginya bersih serta selamat dari siksaan api neraka dan bersih ketika masuk ke dalam surga. Dan lagi siapa yang tarawih di malam ke-17, diberikan pahala kepadanya seperti pahala para nabi-nabi. Dan siapa yang tarawih di malam ke-18, maka malaikat memanggil pada hari kiamat nanti, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridha kepada engkau dan Allah ridha kepada kedua orang tua engkau. Dan siapa yang tarawih di malam ke-19, maka Allah akan mengangkat dan meninggikan derajatnya di dalam surga Firdaus. Masya Allah. Dan siapa yang tarawih pada malam ke-20, maka diberikan seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Dan tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya bangunan satu rumah yang mana Allah sediakan untuknya di surga, yang terbuat daripada nur atau cahaya. Kemudian siapa lagi yang tarawih pada malam ke-22, pada saat hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan aman dari duka cita dan kesedihan. Artinya dia menghadap Allah dalam keadaan riang gembira. Dan tarawih pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan dan membikin baginya suatu kota yang ada di dalam surga. Dan tarawih pada malam ke-24, Allah berikan kepadanya doa-doa yang dikabulkan. Artinya siapa yang melakukan tarawih di malam 24, maka 24 doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tarawih pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dan lepaskan daripadanya siksa kubur. Dan tarawih pada malam ke-26, Allah tuliskan dan Allah catat dan Allah tinggikan baginya pahala selama 40 tahun. Artinya sama, dia beribadah selama 40 tahun. Dan tarawih pada malam ke-27 di hari kiamat nanti, ia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Misbah saking cepatnya menyeberang Siratal Mustaqim. Dan tarawih pada malam ke-28, Allah angkat derajatnya sampai 1000 derajat di dalam surga. Dan tarawih pada malam ke-29,
Allah berikan kepadanya pahala 1000 berhaji yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hajinya itu. Dan tarawih pada malam ke-30, Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga dan mandilah dengan air salsabil dan minumlah dari telaga Kausar. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Dan itulah kelebihan sholat tarawih. Semoga kita diampuni dan bisa melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.